ketika Allah Subhanahu wa taala menghubungkan, menggandengkan antara rizki dengan salat, maka ketahuilah siapa yang mampu menegakkan salatnya dengan baik, dengan sempurna, ya, kemudian awal waktu, tepat waktunya, maka insya Allah salat yang kita kerjakan itu akan membuka pintu-pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat yang ke-132. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ataupun mengambil ibrah dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, pelajaran yang pertama, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat. Hendaklah kalian perintahkan pasanganmu, perintahkan keluargamu, anak dan keturunanmu. Perintah yang pertama adalah salat. Bahkan secara spesifik, perintah salat ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya, tetapi di ayat ini Allah secara khusus, kata para ulama, saking pentingnya kedudukan salat sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita, pasangan anak kita untuk melaksanakan salat. Karena salah satu ibadah yang mudah-mudahan insya Allah ketika kita mampu melaksanakan salat ini, maka salat inilah yang akan menolong keluarga kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Oleh karenanya Nabi SAW, begitu juga para sahabat sangat memperhatikan terkait dengan perintah untuk melaksanakan ibadah salat ini. Bahkan disebutkan ketika turun ayat ini, ketika sampai kepada Nabi SAW ayat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi hampir berbulan-bulan kemudian mengetuk pintu kamarnya putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita ketahui Fatimah ini adalah satu dari 4 wanita penghulu surga. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pemimpinnya para pemuda di surga. Walaupun demikian, karena perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat begitu perhatiannya sampai Nabi mengetuk pintu kamarnya, mengajak Fatimah, mengajak Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan ibadah salat. Lain lagi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebabkan karena ayat ini, Umar bin Khattab bukan hanya memerintahkan pasangan, keluarganya, anaknya hanya untuk melaksanakan sholat wajib. Bahkan Umar bin Khattab membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Gitu. Kenapa? Karena pentingnya kedudukan sholat ini. Karena sholat adalah satu-satunya syariat ibadah yang Allah turunkan tidak di bumi, tetapi Allah turunkan di langit. Dan syariat yang Allah turunkan tanpa melewati perantara malaikat Jibril, tetapi Nabi langsung diangkat oleh Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemuinya di Sidratul Muntaha. Oleh karenanya, jangan kemudian mengabaikan keluarga kita dan terus perintahkan, karena tidak ada ajakan yang paling utama, kata para ulama, tidak ada ketaatan yang paling agung dalam rumah tangga ataupun ajakan ketaatan itu melebihi sholat. Yang kedua, hikmah daripada ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan hendaklah kalian bersabar. Ya, bersabar apa? Bersabar mengajaknya, mengajak keluarga kita. Tidak hanya cukup sekali, 2 kali mengajak anak keturunan kita untuk melaksanakan sholat, tetapi terus kita berkali-kali ajak, wastabir 'alaiha, dan juga sabar dalam melaksanakannya, agar kemudian kita bisa melaksanakan sholat wa aqimis shalah, kata para ulama, bukan hanya mengerjakan, mendirikan, tetapi makna aqimis shalah itu adalah menunaikan sholat secara sempurna. Apalagi
kaitannya dengan ibadah solat ini beda dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana juga aku solat. Nah, hikmah yang ketiga, Allah menggandengkan perintah solat ini dengan rizki. Kata Allah, Allah tidak meminta rizki kepada kalian, ya, tetapi nahnu narzukuk, tetapi kamilah yang memberikan rizki. Artinya, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara rizki dengan salat, maka ketahuilah siapa yang mampu menegakkan salatnya dengan baik, dengan sempurna, ya, kemudian awal waktu, tepat waktunya, maka insya Allah salat yang kita kerjakan itu akan membuka pintu-pintu rizki. Betapa banyak sekarang orang mencari dunia lalu kemudian meninggalkan solat karena kesibukan dunianya, mengabaikan solat sehingga mereka solatnya lalai. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, ada orang yang celaka, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Padahal di sini Allah menyebutkan kunci rizki itu salah satunya adalah solat. Maka siapa yang memperbaiki solatnya, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu rizki. Siapa yang memperbaiki dan menunaikan solat dengan sempurna, maka insya Allah Allah akan berkahi rizkinya berupa banyak rizki yang Allah berikan. Bisa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan yang saleh dan saleha. Lalu Allah cukupkan kebutuhan rizki kita. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang menimpa kita. Ya, makanya ketika Allah menyebutkan orang yang bertakwa, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang senantiasa mendirikan salat. Yuk kita ajak keluarga, pasangan kita untuk sama-sama, ya, memperbaiki ibadah salat kita agar Allah turunkan keberkahan kepada kita dan kepada keluarga kita.